Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a sunnatahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat serta seluruh pendengar Radio Mu'ad yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini kita berjumpa kembali dalam pembahasan Ar-Raqaiq min Sahihil Bukhari, dan biidznillah ta'ala kita akan membahas bab yang baru, babu fil amali wa tulihi, bab dalam al-amal. Al-amal disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, al-amal ini adalah raja'u ma tuhibbuhun nafas min tuli umri wa ziyadati ghinan. Adanya harapan dengan kecintaan jiwa seseorang agar harapannya panjang umur dan bertambah kaya. Al-amal biasanya diterjemahkan dengan arti angan-angan, ya. Maka penulis Imam Bukhari memberikan bab ini dengan judul babu fil amali wa tulihi, bab dalam angan-angan dan panjangnya angan-angan. Hal ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar. Angan-angan di sini, al-amal di sini maknanya sama dengan at-tamanni. Walaupun para ulama juga membedakan al-amal, ada yang mengatakan iradatus syakhsi tahsila syai' yumkin husuruhu. Amal ini adalah kehendak seseorang untuk mencapai atau meraih sesuatu yang mungkin dia capai. Fa idza fatahu tamannah. Akan tetapi ketika amal ini, angan-angan ini tidak dia capai, maka dia berangan-angan terus. Ini dari makna kalimat al-amal. Jadi ada kemiripan dengan at-tamanni. Fa ikhwani wal akhawat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala mengawali bab ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita kaji, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, bagaimana keterkaitan ayat ini dengan bab yang akan kita kaji biidnillahi ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Al-ayah, faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannata faqad faz, dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang telah beruntung. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia itu illa kecuali mata'ul ghurur, perhiasan yang menipu. Fa ikhwani wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Imam Al-Utsaimin rahimahullah taala
menjelaskan ayat ini ketika beliau membahas Kitabur Raqaiq ini, beliau katakan Shadaqallahu azza wa jal hadzal fauz. Maha benar Allah azza wa jalla, inilah kemenangan. Ya. Jadi dari sini kita lihat kedekatan seorang ulama, demikian juga kita ketika membaca Al-Qur'an, bagaimana keterkaitan erat hubungan kita dengan Al-Quran itu seberapa jauh. Al-Imam Al-Utsaimin ketika mendengar, dan kita tahu metode beliau ketika ana dengarkan kajian begini, Kitabur Raqaiq ini yang beliau kaji, beliau tugaskan terlebih dahulu kepada salah seorang tolibnya untuk membaca. Jadi setelah tolibnya itu membaca ayat ini, beliau katakan Shadaqallahu azza wa jalla hadzal fauz. Maha benar Allah azza wa jalla, betul ini adalah berita yang benar bahwasanya kemenangan itu ini. Artinya beliau katakan laisal fauzu, ini ada prinsip yang mesti kita pahami. Artinya jangan sampai kita merasa sudah berhasil. Laisal fauzu an tafuza bi syai'in minad dunya. Namanya kemenangan menurut kacamata syariat Islam, sebagaimana dijelaskan Imam Al-Utsaimin berdasarkan ayat ini, orang dikatakan menang bukan tatkala dia memenangkan sesuatu dari kekayaan dunia. Ya. Kalau begitu, beliau katakan al-fauz, orang yang menang adalah antuzahziha anin nar wa tadkhulal jannah, ay wa tadkhulal jannata, wa qad qala alaihi salatu wassalam faman ahabba an yuzahziha anin nar wa yadkhulal jannah faltudrikhu maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir wa ya'ti ilan nasi ma yuhibbu an yu'ta ilaihi. Imam Al-Utsaimin beliau mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin dikatakan berhasil, kalau kita ingin dikatakan menang, adalah tatkala diri kita itu dijauhkan oleh Allah dari neraka. Berarti apa, Pak? Kalau begitu manusia yang hidup di dunia belum dikatakan menang, bahkan sampai dia meninggal. Ya. Tatkala kita sadari hal ini, berarti apa? Dari sini para ulama mengatakan, ketika kita pahami bahwasanya kehidupan kita di sini ini belum menang, belum berhasil, kita sedang berjuang, maka Allah katakan fastabiqul khairat. Bahkan Allah katakan ketika menyebutkan tentang surga dengan kenikmatannya, apa kata Allah? Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka dengan sebab surga yang Allah kabarkan itu apa? Falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah orang yang mau berlomba, berlombalah dirinya. Di mana? Di dunia. Jadi subhanallah, ketika hari ini kita telah melewati hari ini, katakan satu hari saja, sudah berapa persentase amal ibadah kita di hadapan Allah dengan melewati hari ini? Kalau kita tahu Umar ibn Khattab saja sedih ketika tenggelamnya matahari, Ibn Umar juga sedih ketika tenggelamnya matahari, karena kita tidak tahu apa yang kita persembahkan di hadapan Allah. Terlebih ini hari Senin, ya, hari diangkatnya amalan-amalan kita di hadapan Allah. Apa yang sedang kita kerjakan? Fa ikhwani wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Utsaimin katakan, orang yang mau dikatakan berhasil bukan orang yang sukses di dunianya. Belum berhasil. Ini kata siapa? Kata Syekh Al-Utsaimin. Ini kata Allah. Ya. Kata Allah, ketika kita melaksanakan ibadah sampai berletih-letihan, kita teringat dengan perkataan Imam Ahmad. Imam Ahmad ibn Hanbal. Ya. Imam Ahlus Sunnah. Beliau pernah ditanya oleh murid-muridnya, ya Syekh, tatkala Imam Ahmad bagaimana mujahadahnya
Bersungguh-sungguhnya beliau dalam melaksanakan ketaatan, menjauhi kemaksiatan. Kemudian beliau ditanya oleh murid-muridnya, "Ya Syekh, kapan kau mau istirahat?" "Inda awwali qadamin yadkhulul jannah." Aina dukhulul jannah. Ketika langkah kaki pertamaku masuk surga, itulah saat aku istirahat. Subhanallah. Ini prinsip. Artinya juga jangan terlena dengan keberhasilan kita saat ini, karena kita belum berhasil. Ketika kita saat ini mungkin punya jabatan yang tinggi, yang jadi direktur, yang jadi ustadz, yang jadi miliarder, yang jadi orang nggak pernah sakit sekalipun, gitu ya. Ini kan kesuksesan tersendiri, punya nilai terlebih, punya nilai lebih di hadapan Allah. Bahkan di hadapan makhluk-makhluk Allah kita punya nilai lebih dengan kedudukan itu, dengan kondisi seperti itu. Tapi kita katakan, oh jangan terlena. Karena Abdullah ibn Mas'ud kemarin telah menyebutkan kepada kita, tatkala Rasul mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Beliau katakan apa? Idza amsayta fala tantadiris sabah wa idza asbahta fala tantadiril masa wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Bila kita berada di pagi hari, jangan menunggu tibanya waktu sore. Bila berada di sore hari, jangan menunggu waktu pagi. Ambil jatah ketika sehat untuk beribadah sampai sebelum datangnya waktu sakit. Ambil ibadah di waktu hidup kita sebelum datangnya ajal. Ini pesan yang sangat berharga dan mungkin mudah kita ucapkan, termasuk saya di dalamnya. Ya, kita semuanya mudah mendengar, tetapi jelas, ya, mendengar kajian itu mudah. Dan ini bagi yang Allah mudahkan. Dan alhamdulillah kita termasuk di dalamnya. Karena terkadang apa? Ada orang-orang yang boro-boro dengar ilmu, mendengarnya saja sangat sulit. Ya, mendengarnya saja sangat sulit. Maka ikhwani wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin usia Anda telah lebih tua daripada saya, Imam Al-Ghazali, beliau yang saya dapatkan dari penjelasan Syekh Salim Munajjid, beliau di akhir hayatnya kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau ketika melihat anak kecil berbeda tatkala melihat anak yang dewasa, orang yang dewasa lebih tua dari beliau. Ketika melihat orang yang lebih dewasa dari dirinya, dan saya yakin bapak-bapak yang maaf kalau boleh saya sebenarnya duduknya di bawah sejajar dengan bapak-bapak saya. Tapi ya inilah mungkin kajian di sini, ya. Kalau saya di Anur biasanya sejajar dengan yang ikut kajian. Jadi saya mohon maaf ini, mungkin ini sebagai bentuk kehormatan dari ilmu yang kita kaji, bukan dari kedudukan saya pribadi, ya. Bismillah taala. Imam Al-Ghazali, beliau ketika melihat orang yang lebih tua dari dirinya, beliau katakan apa? Oh, orang ini lebih banyak amal solehnya. Artinya menghibur diri untuk memotivasi diri bahwasanya amal ibadahnya belum ada apa-apanya. Oh, orang ini lebih tua dari saya, amal ibadahnya lebih banyak. Kalau ada anak kecil, oh subhanallah, dosanya masih kecil, masih sedikit dibandingkan saya. Untuk memotivasi diri kita seperti itu mesti memang. Mau bagaimana lagi? Dengan perkataan siapa lagi kita bisa mengingat Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah? Kalaulah Imam Ali bin Abi Thalib rahimahullah ta'ala beliau katakan, hatful ilmil amal wa in kana wa illar tahal. Agar ilmu kita bisa betul-betul kita dijadikan orang yang berilmu oleh Allah, apa? Kerjakan ilmu itu. Ya, kalau tidak maka ilmu tersebut akan irtahal, akan pergi. Ya, meninggalkan kita. Artinya ketika Allah berikan kemudahan kepada kita, ya. Syekh Nasir Al-Aql, beliau seorang dosen di Saudi, dosen akidah. Beliau ketika menjelaskan hadis Rasulullah SAW, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, dia akan dipahamkan dengan din. Karena ada, kata beliau dengan hadis ini, ada orang dengan hadis ini apa? Ternyata ada orang yang tidak dikehendaki oleh Allah kebaikan. Ada orang-orang yang memang sudah dicap, ditetapkan oleh Allah, naudzubillah, tidak diberikan kebaikan. Siapa ini? Ketika orang tersebut dihalangi, dipersulit oleh Allah untuk tidak mendapatkan kebaikan ilmu. Apa cirinya? Orang tersebut dihalangi, tidak ikut pengajian,
tidak mau mendengar ilmu, tidak dimudahkan oleh Allah memahami Al-Quran, tidak dimudahkan oleh Allah memahami hadis, maka pahami orang tersebut sedang dikehendaki oleh Allah kebinasaan. Maka ikhwani wal akhwat, ketika Anda lihat dalam diri kita, dalam diri keluarga kita, ada orang-orang yang dimudahkan oleh Allah mendapatkan kebaikan. Bahkan satu kebaikan orang tersebut diberikan oleh Allah, dikerjakan, diberikan kemudahan untuk melaksanakannya. Kemudian Allah tambahkan lagi kebaikan yang lain. Tetapi kita dapatkan ada orang kakaknya sendiri, ada orang keluarganya sendiri, karib kerabatnya sendiri, jauh berbeda dengan dirinya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini artinya ketika kita dapatkan kebaikan ilmu dalam kajian, tolong diri kita, tolong untuk apa? Meminta kepada Allah, ya Allah, agar kita bisa melaksanakan pesan Ali bin Abi Thalib. Beliau katakan ilmu itu bisa kita pegang dengan diamalkan. Kalau tidak, ilmu tersebut akan hilang. Kajian ini akan lenyap, seakan-akan kita tidak pernah ikut kajian. Kapan? Ketika ilmu tersebut hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tidak sampai kepada hati kita, seakan-akan ini bukan ilmu. Padahal Al-Quran yang mengatakan, Allah yang berfirman, Rasulullah yang bersabda, Allah katakan, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Maka Imam Al-Utsaimin katakan, orang yang dikatakan terbebas, orang yang dikatakan menang, orang yang terbebas dari api neraka, orang yang masuk surga. Hal ini kata beliau sebagaimana ayat ini, sebagaimana hadis Rasulullah. Nah, di sini Imam Al-Utsaimin mengingatkan kepada kita, kalau ingin kita terbebas dari neraka, ingin masuk surga, siapa yang tidak ingin? Beliau langsung mengutip hadis Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan An-Nasa'i yang disahihkan oleh Imam Al-Albani, faman ahabba an yuzahziha anin nar, kalaulah orang ingin dibebaskan, dijauhkan dari neraka, wa yadkhulal jannah, ingin dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, fal tudrikhu maniyatuhu, hendaklah dia ketika mendatangi kematiannya ataupun kematiannya datang kepadanya. Kapan? Kondisinya bagaimana ketika dia meninggal? Intinya di akhir hidup kita, Pak. Ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau ingin kita, ini kata Rasulullah, kata Imam Al-Utsaimin, ini kata Rasulullah, menguatkan firman Allah, menafsirkan ayat Allah. Kalau ingin kita terbebas dari nerakanya Allah, ingin dimasukkan ke dalam surga, maka apa? Ketika kita di akhir hidup kita, wa huwa yu'minu billah, dalam kondisi beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wa ya'ti ilan nas ma yuhibbu an yu'ta ilaihi, dan hendaklah orang tersebut mendatangi manusia dengan perkara-perkara yang manusia itu cinta dia datang kepada manusia itu. Artinya kita ini tidak menyusahkan orang lain ketika datang kepada saudaranya, tetapi betul-betul dicintai saudaranya. Sebagaimana tadi kemarin pernah kita sebutkan hadis Rasulullah SAW, ketika ada seorang sahabat ingin mendapatkan resep dari utusan Allah agar dicintai oleh manusia, maka Rasulullah berikan resep apa? Izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Berzuhudlah di dunia, zuhud di dunia, kata Imam Ahmad kemarin apa Pak? Yang pertama, zuhud di dunia apa? Meninggalkan yang haram dan syubhat. Tingkatan kedua kata Imam Ahmad, zuhud di dunia apa? Meninggalkan perkara-perkara dari perkara-perkara yang halal. Jadi tidak seluruh yang halal mesti dia coba selama hidup di dunia, tidak. Tapi dia tinggalkan, ini bagian daripada zuhud. Kemudian yang ketiga adalah zuhud. Yang ketiga adalah ketika orang dia berusaha menyibukkan dirinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ikhwani wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan hadis ini kita dapatkan adanya penjelasan dari Rasulullah SAW. Kalau kita ingin selamat dari neraka, masuk dalam surganya Allah, keimanan kita dipertahankan.
Maka pantas Rasulullah mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, ada jaminan masuk surga dengan fi'il madhi, dakhalal jannah. Pernah suatu ketika Syekh Muhammad Hasan hafizahullah al-Misri, ulama Mesir yang saat ini masih hidup walillahillah, beliau pernah dibel oleh seorang pemuda. Pemudanya ini mendapatkan bapaknya meninggal dunia, tersungkur wajahnya ke kloset di WC. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya. Syekh Muhammad Hasan awalnya husnudzon dulu, mungkin karena apa? Tetapi beliau bertanya sebab. Ada sebab apa di balik itu? Kenapa Allah jadikan bapak ini anaknya menangis, Pak? Bagaimana tidak? Bapaknya meninggal dunia dalam keadaan tersungkur, wajahnya bukan kakinya. Wajahnya tersungkur ke kloset. Diawali dengan apa? Kata anaknya ini, ya Syekh, kana abi, ya, soal kana lahu marad. Katanya anak ini mengungkapkan bagaimana kronologis akhir hidupnya bapaknya. Imam Syekh Muhammad Hasan beliau katakan, oh pantas. Nantinya beliau katakan begitu. Man 'asha 'ala tha'ah mata 'ala tha'ah wa bu'itsa 'ala tha'ah. Wa man mata 'ala ma'siyah, man 'asha 'ala ma'siyah bu'itsa mata 'ala ma'siyah wa bu'itsa 'ala ma'siyah. Orang yang hidupnya dalam ketaatan, meninggal dimudahkan oleh Allah akan dalam ketaatan, dan akan dibangkitkan oleh Allah dalam ketaatan. Karena apa? Al-umuru bi khawatimiha. Urusan itu dilihat akhir hayatnya. Ini anak ini, pemuda ini menangis menceritakan kronologisnya. Bapak saya batuk-batuk, sebenarnya batuknya ringan, tidak berat, batuk ringan, tetapi batuknya keterusan sehingga menjadikan sebab bapak ini mesti berangkat kemana? Pergi ke WC. Batuk-batuk, kemudian lama batuknya di WC didengar oleh keluarganya, termasuk anak ini mendengar. Lama-lama kok berhenti dan tidak keluar dari WC-nya. Otomatis pertanyaan besar, ada apa? Fa ikhwani wal akhwat, kata anak ini, ketika kami dapatkan subhanallah waliyadzubillah, bapaknya itu wajahnya tersungkur ke WC. Ke wajahnya betul. Tetala sudah batuk dan di situ di WC tersebut ada kotoran dari muntahnya yang dia muntahkan terkena wajahnya waliyadzubillah. A'azzani Allah wa iyyakum. Kita tidak tahu bagaimana akhir hidup kita. Artinya di sini ikhwan wal akhwat, kita ingatkan diri kita, bukan kita tanamkan jiwa stres, tidak. Tetapi juga tidak kita tanamkan jiwa apa? Pede banget, tidak. Kata Imam Syekh Shalih Fauzan ketika kita baca kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, ketika bab Al-Janaiz, kitab jenazah, beliau awali kitab janaiz ini dengan kalimat ketika orang membahas kitab janaiz, bab jenazah, orang-orang mati ini, ketika orang itu muncul rasa takut yang overdosis, terkadang apa menjadikan apa orang putus asa, ya. Maka beliau katakan, tanamkanlah ketika itu jiwa roja yang sangat tinggi kepada Allah, pengharapan. Ketika orang rasa harapnya terlalu tinggi, maka tanamkan rasa takut yang sangat berat di hadapan Allah, sangat besar, untuk menghilangkan pedenya sangat besar di hadapan Allah. Ini yang kita maksud ketika kita membahas hal ini. Maka pemuda tadi, Pak, ibu-ibu, ditanya lagi oleh Syekh Muhammad Hasan, tolong ditanyakan kepada istrinya, kepada ibumu, kepada kakaknya ataupun seterusnya, apa sebenarnya yang biasa dia kerjakan. Ternyata apa yang dikatakan oleh anak ini, bapak saya biasa mempraktekkan rentenir, praktek riba. Maka Syekh Muhammad Hasan mengatakan, oh shadaqallah, Allah maha benar, ya. Allah maha benar apa? Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang memakan harta riba, dia akan dibangkitkan seperti orang gila yang linglung, seperti orang yang kena sihir, orang yang terhinggapi jin. Artinya apa? Dihinakan oleh Allah karena harta ribanya. Oh benar, kata Syekh Muhammad Hasan, ada sebab seperti itu. Bahkan bapak-bapak, di dalam kesempatan yang lainnya ada seorang akhwat di Mesir yang diceritakan sendiri oleh, kisah nyata, ya, diungkapkan sendiri oleh kakaknya sendiri.
Ini akhwat meninggal dunia dalam kondisi bagaimana? Dalam kondisi tangannya itu apa? Bersyahadat. Ya. Kemudian tatkala dikafani, Pak. Ini kisah nyata di Mesir. Kain kafannya itu terus panjang. Ya, otomatis terkagum-kagum itu dan terkaget-kaget, bikin takjub. Orang yang menyaksikan kain kafan nggak berhenti panjangnya. Qadarullah ya. Kita tidak tahu, yang jelas ini peraturan Allah. Ya, ternyata ditanyakan oleh Syekh Muhammad Hasan tatkala kakaknya sendiri perempuan bertanya, konsultasi live di televisi di Mesir, tatkala bertanya, "Kenapa ini adik saya?" katanya. Tatkala dimandikan itu tangannya seperti itu, bersyahadat, seperti seakan-akan orang yang sedang sholat. Ternyata kata kakaknya itu ditanya kalau Syekh Muhammad Hasan, dilihat kebiasaannya. Oh, biasa beliau ini adalah orangnya menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail. Tidak pernah ada hari di malam-malam yang dia lewati kecuali qiyamul lail. Betul-betul qiyamul lail, menegakkan diri di hadapan Allah, melaksanakan apa? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atha rabbuka maqama mahmuda. Dari sebagian malam Allah menugaskan kita, dari sebagian malam, bukan seluruh malam, tetapi menjadikan sebab orang tersebut dimudahkan oleh Allah menjadi ciri kebaikan akhir hidupnya. Mengawali dirinya terbebas dari neraka dengan sebab husnul khotimah di akhir hidupnya. Maka kata Syekh Muhammad bin Hasan, oh pantas. Dengan sebab itu, karena Allah katakan apa? Orang yang mengerjakan sholat malam, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Moga-moga, dan kalimat asa, kata Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kalau kata asa, kata Allah yang mengatakan moga-moga yang Allah ungkapkan dalam Al-Quran, artinya aujab, wajib, pasti terjadi. Apa itu yang mesti terjadi bagi orang yang akan mengerjakan sholat malam? Ya ba'atha rabbuka maqama mahmuda. Allah akan membangkitkan engkau di kedudukan yang agung, yang sangat terpuji di hadapan Allah. Diawali dengan akhir hidupnya, mengawali kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Kemudian kata kakaknya ini, kenapa kami dapatkan ketika di kain kafannya itu digulung, kenapa tidak habis? Ya, ternyata kata Syekh Muhammad bin Hasan, coba perhatikan lagi, apa yang spesial yang pernah engkau dengar dari ungkapan-ungkapan selama dia hidup, ataupun perbuatan yang pernah dia ungkapkan, yang pernah dia kerjakan selama dia hidup. Adikmu itu. Ternyata apa, Pak? Kakaknya ini teringat. Dia pikir-pikir, saking solehahnya adiknya, subhanallah. Artinya kalau kita dapatkan adik kita seperti itu, keluarga kita, mungkin kita iri. Allah jaga akhir hidupnya seperti itu. Kita mesti iri seperti kakaknya ini, iri kepada adiknya. Kakaknya ini mikirkan apa dari ungkapan selain yang dia kerjakan selain sholat malam. Oh ternyata mungkin ini, katanya kepada Syekh Muhammad Hasan. Mungkin ini, apa itu kata Syekh Muhammad Hasan? Pernah dia sering memperbanyak doa. Ya Allah, saya dengarkan itu bahasanya bahasa Mesir, Arab tapi Mesir. Tapi di Arab haluskan, artinya di Arab pasehkan oleh Syekh Muhammad Hasan. Beliau katakan doanya apa? Kata kakaknya itu, ketika dia itu berdoa, ini akhwat Pak, muslimah, wanita muslimah. Ya, kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga beliau sebagai ciri husnul khotimahnya, wala nuzaki 'alallahi ahada. Katanya doanya itu sering diperbanyak apa? Ya Allah, ya, berikan aku ini kain kafan zaid, katanya. Ya, Bash zaid kata. Jadi ada bahasa Mesir yang saya tidak paham tapi diterjemahkan dengan bahasa halus, bahasa fasih. Ya Allah, berikan aku kain kafan yang bertambah, agar auratku itu ditutup oleh engkau ya Allah dengan kain kafan yang engkau berikan. Ternyata dikabulkan. Dari ketulusan doanya seorang hamba ini, wanita muslimah, ketika meminta kepada Allah, ya Allah berikan aku kain kafan bertambah sehingga orang tidak bisa melihat auratku. Fa ikhwani wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah katakan dalam ayat ini, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kehidupan kita di dunia kehidupan yang menipu. Ditipu oleh siapa? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ditipu oleh setan. Ditipu oleh banyak angan-angan. Bagaimana bentuk ditipu kita oleh setan? Ikhwani wal akhwat,
Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kalau betul kita ditipu oleh setan di dunia, mari kita lihat kondisi akhirat yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dari sahabat Anas bin Malik. Rasulullah SAW mengatakan, hadis riwayat Muslim, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahlin nar yaumal qiyamah. Jadi nanti di hari kiamat didatangkan orang yang paling nikmat hidupnya di dunia dari penduduk ahli neraka. Bisa dibayangkan Pak ya? Penduduk ahli neraka, hidupnya dia pernah di dunia apa? Terlezat, ternikmat hidupnya, seluruh kenikmatan dunia dia rasakan. Bisa dibayangkan, artinya apa? Artinya orang ini betul-betul orang yang paling jauh dengan Allah dan paling nikmat hidupnya di dunia. Surganya orang kafir, ingat dalam hadis riwayat Muslim yang lain, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara orang beriman, surga orang kafir, berarti orang ini orang yang paling kafir. Karena kenikmatan, seluruh kenikmatan di dunia dia rasakan. Rasulullah katakan di hari kiamat penduduk ahli neraka didatangkan, yang mana penduduk ahli neraka ini ketika di dunia orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Fayusbagu finnari sabaghah. Bisa dibayangkan Pak? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Penduduk yang paling nikmat di dunia ini, dia menjadi ahli neraka, Allah celupkan satu kali celupan kepada api neraka, satu kali saja. Satu kali saja kata Rasulullah. Ya. Tsumma yuqal. Kemudian dikatakan kepada penduduk paling nikmat di dunia ini, dia rasakan bagaimana ngerinya neraka satu kali celupan. Maka dikatakan, ya bena Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita khairan qattun? Apakah engkau mendapatkan kebaikan sedikit pun dari kebaikan dunia yang pernah kau rasakan, seluruh kebaikan dunia? Sekarang rasakan, bandingkan dengan kengerian neraka satu kali celupan, bandingkan. Apakah kenikmatan-kenikmatan dunia yang kau rasakan seumur hidupmu dan kau adalah ranking pertama dengan kenikmatan dunia? Ada nggak kebaikan sedikit pun? Qattun, ada nggak? Maka orang tersebut, hal marra bika na'imun qattun? Apakah telah melewati, ditanya lagi, apakah telah lewat satu kenikmatan saja dari kenikmatan dunia walaupun cuma sedikit? Fayaqul, maka penduduk neraka yang paling nikmat waktu dia hidup di dunia, dia katakan, la wallahi ya Rabb, tidak ya Allah, tidak demi Allah ya Rabb, tidak ya Allah, tidak ada kenikmatan sedikit pun di dunia yang aku rasakan setelah aku dapatkan celupan pertama di dalam neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kalau tujuan hidup kita sebelum meninggal hanya untuk ngukur-ngukur dunia, jabatan, tahta, wanita, la ilaha illallah, ghurur. Kemudian Rasulullah katakan, wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Di lain keadaan, ada orang lain dari penduduk surga yang mana tatkala hidup di dunia, orang penduduk surga ini merasakan seluruh kepedihan, seluruh kesusahan. Orang yang paling susah di dunia adalah dia. Bisa dibayangkan Pak ya? Fayusbaghu sabghah fil jannah. Dia dicelupkan sekali kepada nikmatnya surga, satu kali celupan saja. Bisa dibandingkan Pak, orang paling susah, paling melarat, pokoknya paling tidak terkenal, majhulun fid dunia, dihinakan di dunia, paling susah di dunia, melarat, miskin, fakir, afqarul fuqara, terpakir dari orang-orang fakir di dunia. Kemudian orang tersebut dimasukkan ke dalam surga, celupan sekali dari surga. Fayuqal, dikatakan kepada orang tersebut, ya bena Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita bu'san qattun? Ada enggak kesusahan satu sedikit pun dari kesusahan dunia yang pernah engkau rasakan?
Mungkin puluhan tahun, mungkin ratusan tahun orang tersebut hidup di dunia. Ada nggak kesulitan-kesulitan yang kau rasakan setelah kau rasakan satu kenikmatan dari kenikmatan surga? Hal marrabika syiddah qattun, ada nggak kekerasan hidup di dunia yang kau rasakan saat ini setelah kau rasakan kenikmatan dunia satu kali celupan ini? Maka orang ahli surga ini mengatakan, la wallahi ya Rabb, tidak demi Allah ya Rabb, ma marrabi bu'sun qattun wala ra'aitu syiddatun qattun. Aku tidak rasakan kesulitan, tidak rasakan kekerasan kepahitan dunia dengan satu kali celupan. Bagaimana lagi adanya keadaan orang yang lama dalam neraka, orang yang lama di dalam surga. Fa ikhwani wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu kita terbatas. Tapi saya ingin mengakhiri dengan perkataan Ali bin Abi Thalib yang menguatkan ayat ini. Sebelum perkataan Ali adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Imam Bukhari, darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkan orang-orang kafir, biarkan orang-orang munafik, biarkan orang-orang fasik, biarkan orang-orang musyrik. Artinya maaf, ini Allah ingatkan, ajarkan kita. Ya, Allah perintahkan biarkan mereka, dan perintah di sini bukan untuk wajib kita kerjakan, bukan untuk sunnah kita tunaikan, tapi Imam Al-Utsaimin katakan kalau ada perintah bentuknya ancaman, ini adalah untuk mengancam. Apa itu? Biarkan orang kafir, biarkan orang munafik, biarkan orang kafir musyrik, ya'kulu, mereka makan di dunia, yatamatta'u, menikmati kenikmatan dunia, wa yulhihimul amal, biarkan mereka dengan angan-angan mereka yang sangat tinggi melanglang buana. Ya, fasawfa ya'lamun, mereka akan sebentar lagi akan mengetahui. Artinya jangan tergiur dengan orang-orang yang sedang sibuk dalam kemaksiatan. Maka juga jangan kita malas dalam melaksanakan ketaatan. Mari kita berlomba para jamaah. Artinya mungkin kalau di antara kita malas melihat saudaranya rajin, oh, kenapa saya tidak? Ya. Dari sini kita akhiri dengan pesan Ali bin Abi Thalib, irtahalatid dunya mudbirah. Perkataan Ali ini Imam Bukhari katakan qala Ali bin Abi Thalib. Ini perkataan mu'allaq. Mu'allaq bagian daripada hadis dhaif. Tapi kata Imam Al-Utsaimin, ya demikian juga para ulama ahli hadis, kalau Imam Bukhari mengatakan mu'allaq bisigoti jazm dengan bentuk kuat, artinya kalimatnya redaksinya redaksi yang kuat dengan perkataan qala, rawa, ya. Ini amaro awnaha, kata para ulama, kalau Anda dapatkan dalam kitab Imam Bukhari hadis mu'allaq, ya, sebenarnya hadis dhaif, ya, secara hukum, tetapi kalau Imam Bukhari mengatakan mu'allaq, maka ini adalah hadisnya sahih. Kenapa? Kalau dengan sigoh jazm, sigoh yang kuat, yaitu dengan perkataan qala. Di sini Imam Bukhari mengatakan qala. Ali bin Abi Thalib berkata. Jadi ini adalah sahih, ya. Irtahalatid dunya mudbirah. Dunia sebentar lagi akan membelakangi kita, meninggalkan kita. Wartahalatil akhirah muqbilah. Akhirat sebentar lagi akan menjumpai kita. Walikulli wahidatin minhuma banun. Masing-masing dari dua negeri ini ada generasinya. Fakunu min abna'il akhirah. Jadilah Anda generasi akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Jangan jadi generasi dunia. Fa innal yauma amalun wala hisab. Karena hari ini adalah kita beramal, tidak ada perhitungan. Wa ghadan hisabun wala amal. Dan besok adalah adanya perhitungan, tidak ada lagi amalan. Demikian, semoga nasihat-nasihat berharga dari Allah, dari Rasulullah, dan dari para ulama ini memberikan penambahan ilmu dan juga penambahan amal soleh kita di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam bissawab. Barakallahu fikum hadirin dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi hadirin yang ada di masjid bisa langsung bertanya dengan narasumber kita. Adapun bagi pendengar di rumah ataupun yang menyimak di radio serta di website bisa mengirimkan pertanyaan Anda di 0852 9933 1996. Dan untuk pertama kami hadiri dari hadirin yang ada di masjid. Silakan. Ya, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, adalah batas angan-angan yang sesuai dengan syariat. Bagaimana? Apa ini? Batas angan-angan yang sesuai dengan syariat. Baik. Ya. Baik. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Ikhwani wal akhwat, berkaitan dengan angan-angan ini kita teringat dengan sabda Rasulullah SAW berkaitan dengan angan-angan. Artinya ada angan-angan yang dibolehkan, ada yang tidak. Angan-angan yang diperbolehkan adalah cita-cita yang diwujudkan dengan usaha, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas ya adalah man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang senantiasa bermuhasabah, menghitung-hitung amalan untuk persiapan setelah dia meninggal. Wal ajiz, kata Rasulullah. Nah, di sini kita maksudkan orang yang lemah. Al ajiz apa itu? Man atba'a nafsahu hawa. Ya, yang mana hawa nafsunya memperturutkan, yang mana dirinya diperturutkan hawa nafsu. Artinya dirinya memperturutkan hawa nafsu. Jiwanya itu ikut hawa nafsu. Apa saja yang diangan-angankan diikuti dari hawa nafsunya. Wa tamanna 'alallahil amani. Kemudian setelah dia rutin jabatannya apa? Pemaksiat, ahli maksiat misalkan, naudzubillah. Kemudian setelah dia rajin bermaksiat, dia di hadapan Allah masih saja pede. Wa tamanna 'alallahil amani. Masih berangan-angan di hadapan Allah dengan angan-angan yang besar. Apa? Oh tenang, Allah Maha Rahman. Oh tenang, Allah akan menjamin saya dengan masuk surga karena saya muslim, dan seterusnya. Ini adalah angan-angan yang diharamkan. Maka ikhwani wal akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau katakan berdasarkan perkataan angan-angan tadi, ya, Rasulullah katakan apa? Wa tamanna 'alallahil amani, berangan-angan. Ada orang ahli maksiat tapi dia berangan-angan. Kita inginkan angan-angan kita tidak hanya angan-angan yang negatif, ya. Kita tahu Rasulullah SAW yu'jibuhul fa'al, beliau senang kalau kita optimis, ya. Artinya ketika kita kerja mencari dunia, ya, jadikan sarana untuk meraih akhirat, kan hanya sarana, bukan tujuan. Maka angan-angan ini diperbolehkan. Kita dapatkan para sahabat dengan kekayaan dunianya meraih akhirat. Artinya ini batasannya. Maka Imam Ibnu Jauzi rahimahullah beliau katakan, al-amalu madmumun linnas. Angan-angan itu tercela bagi seluruh manusia. Wah, kalau begitu nggak boleh berangan-angan. Imam Ibnu Jauzi katakan, berangan-angan itu tercela, ya, untuk seluruh manusia, illa lil ulama, kecuali untuk para ulama. Falaula amaluhum lamma sanafu wala allafu. Seandainya bukan karena angan-angan, coba kita lihat. Artinya dari sinilah kita bisa simpulkan pesannya Imam Ibnu Jauzi. Kalau bukan karena angan-angan yang tinggi, kata Imam Ibnu Jauzi, sungguh para ulama kita tidak akan menulis kitab-kitab yang sedemikian hebatnya, beratus-ratus jilid. Artinya ketika kita lihat batasannya angan-angan yang dibolehkan adalah batasan yang tidak melanggar syariat. Ketika angan-angan tersebut membantu kita mengesahkan Allah, membuktikan ubudiyah kita, penghambaan kita di hadapan Allah, ya. Maka ini yang bisa saya jawab. Semoga kita bisa berangan-angan yang seperti itu. Yaitu seperti tadi para ulama, ya, bisa menulis. Dan berarti apa dengan tulisan ini? Menjaga syariat. Kalau kita bukan ulama berarti apa, Pak? Kita menjadi tolibul ulama, ya, menjadi muridnya para ulama ketika berangan-angan gitu, ya. Wallahu taala alam bissawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan saya hampir mirip dengan tadi, tapi lebih ke hal spesifik.
suatu bisnis itu didahului oleh suatu angan-angan yang merupakan proyeksi atau perhitungan. Kemudian setelah dia menemukan bahwa ini prospeknya akan menguntungkan, artinya dia memasuki suatu bisnis itu dilatar belakangi oleh suatu angan-angan akan diraihnya keuntungan. Ya, apakah hal yang seperti ini termasuk angan-angan yang dilarang atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Bagi entrepreneur muslim berarti Pak ya. Para pebisnis walillahilham ini ketika berangan-angan dengan ada prospek untung di dalamnya, maka ini kan berarti angan-angan yang mesti dalam konteks apa? Tidak kelewat batas. Artinya maksud Anda adalah ketika dia berangan-angan dengan prospek adanya keuntungan, tetap dalam koridor bisnisnya adalah masyru', disyariatkan, dan sebab-sebabnya disyariatkan. Jadi cara dengan tujuan tetap diperbolehkan, maka dia tidak akan keluar dari konteks beribadah di hadapan Allah, dan itu tidak masalah. Ya, karena kita dapatkan juga Rasulullah SAW tadi kita sebutkan beliau kana yujibuhul fa'al. Beliau senang dengan jiwa optimis. Ya, maka orang yang berangan-angan berjiwa besar itu dengan bisnis yang sukses kan dia berarti berusaha meraih keuntungan. Selama dia tidak keluar batas. Artinya begini, ketika angan-angan tersebut ya tidak dia gapai, maka tetap dia katakan qaddarallahu masya. Nahnu bitakhyir wallahu bitakdir. Para ulama katakan kita hanya bisa memilah-milih angan-angan, tetapi Allahu bitakdir, hanya Allah yang menetapkan ukuran takdir. Artinya bisa jadi kita angan-angan, dan mungkin di pertemuan akan datang akan kita bahas hal ini sebenarnya lebih kuat dengan hadis Rasulullah SAW tentang permisalan Rasulullah yang membuat garis, dan memang angan-angan itu lebih panjang daripada umur kita, ya. Tetapi disitulah bagaimana angan-angan ini tetap tidak keluar batas syariat, ya. Karena kita tahu kenikmatan surga juga di luar dari angan-angan kita, melewati batasan angan-angan kita sebenarnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, a'dadtu, sebagaimana dalam hadis kursi Rasulullah katakan, Allah berfirman, a'dadtu li ibadiyas salihin. Aku telah mempersiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh, mala ainun ra'at, wala udunun sami'at, wala khatara ala qalbin bashar. Ya, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, ya didengar oleh telinga, terbersit dalam hati, itu surga. Artinya kita diperbolehkan berangan-angan dengan surga. Itu apalagi demikian juga tatkala kita hidup di dunia, karena kita dihidupkan di dunia untuk mencari angan-angan agar meraih yang lebih tinggi daripada angan-angan dunia ini, maka diperbolehkan selama tujuan kita tatkala berbisnis tersebut tidak keluar dari melanggar syariat. Maksudnya bagaimana Ustaz? Jangan putus asa ketika angan-angannya tidak terwujud. Ya, karena kita dapatkan kayak caleg kemarin kan, angan-angannya tinggi itu dengan kursi empuknya, lebih empuk ini Pak ya. Tatkala tidak tercapai maka ya sudah, dia katakan apa? Ya sudah, qaddarallahu masya. Atau sebagaimana perkataan Umar bin Khattab kemarin, kami berjalan dari satu takdir menuju takdir yang lain. Ya, demikian. Wallahu taala alam shawab. Barakallahu satu pertanyaan dari Saksikan 0852 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya bagaimana caranya supaya faktor kemalasan dalam menjalankan ibadah itu bisa dihindari. Syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Ikhwani wal akhwat, malas itu Rasulullah katakan sebagai penyakit sebenarnya. Karena Rasul berlindung, Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Di antara doanya Rasulullah berlindung dari penyakit malas. Berarti malas itu penyakit hati. Maka kita tahu hati itu yang membulak-balikan siapa? Allah. Kalau malas itu penyakit hati, maka jangan cari resep dokter di rumah sakit Abu Nawas. Yang pertama saya sarankan adalah perbaiki doa, meminta kepada Allah yang membulak-balikan hati, ya. Karena malas kita pahami tadi adalah kalau kita diagnosa itu penyakit hati, dan hati yang memegang adalah Allah, maka tanyakan kepada Allah resepnya. Tetapi para ulama, salah satunya Imam Al Hasan Al Basri rahimahullah taala, beliau katakan tafaqqadul halawa fi thalath.
carilah kenikmatan hidup, manisnya hidup dalam 3 perkara. Fissalah, dalam salat. Buktinya Rasulullah saking sulitnya amalan yang didapatkan ujian berat di dalam hidupnya Rasulullah. Apa kata para sahabat? Karena Nabi SAW idza hazabahul amra shalla rakaatain. Rasulullah SAW ketika dihimpit masalah, dihadapkan suatu perkara ujian di dunia, beliau langsung ingat sholat 2 rakaat. Ya, artinya ketika kita mendapatkan kesulitan, ya, maka kerjakan sholat. Yang kedua adalah watilawatil Quran. Ya, dalam membaca Al-Quran carilah kemanisan hidup. Yang ketiga adalah wadzikr. Wa in kana faqad aghlaqa bab. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, kalau tidak bisa kita dapatkan kemanisan hidup dalam 3 hal ini, berarti pintu kemanisan telah ditutup oleh Allah. Wallahu taala alam. Ya. Jadi kalau Anda malas, itu yang Anda sarankan yang pertama adalah perbaiki doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah resep ana yang lain, semoga bermanfaat, adalah tolong dibaca sirah para ulama, ya, tentang kesungguhan mereka dalam beribadah. Itu sangat membantu, ya. Demikian yang bisa saya jawab. Wallahu taala alam shawab.